Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara servis pada bagian CVT bit pop ya teman-teman. Pertama kita siapkan impact seperti ini ya, ataupun kunci 8T untuk membuka cover blok CVT nya ya. Kita buka untuk semua baut-baut penutup blok CVT nya. Lanjut kita buka juga untuk bagian filter udara. Kita akan ganti untuk bagian filter udaranya teman-teman. Gunakan obeng plus seperti ini untuk membuka penutup box filter udaranya. Dan box filter pun sudah terbuka. Bisa teman-teman lihat ini filter udaranya sudah kotor seperti ini ya. Lanjut kita buka untuk bagian blok CVT nya. Bisa teman-teman lihat ini sangat kotor sekali ya. Lanjut kita buka untuk bagian mur askruknya menggunakan mata shock 22 menggunakan impact. Untuk bagian depan ini mur ada ring, ada gigi engkol, dan ada puli kipas, lalu ada ring kecil juga. Kita cek ya, ini rumah rollernya sudah oblak parah teman-teman. Ini sudah oblak parah. Ini harus melakukan pergantian rumah roller ya. Dan rollernya pun ini sudah hancur semua ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini gepeng-gepeng semua. Panelnya juga sudah rusak teman-teman. Ini sangat mengkhawatirkan untuk bagian CVT bit pop ini. Rollernya sampai rusak, hanya tersisa besi-besinya. Dan untuk P-slide-nya ini sudah longgar semua ya. Ini sudah parah ya untuk bagian CVT pada bit pop ini. Lanjut kita buka untuk bagian puli sekundarinya. Gunakan mata shock 19 menggunakan impact, ada ring, mangkoknya kita buka, dan ini debunya sangat banyak sekali teman-teman. Panelnya kita cek lagi ya, ini panelnya sudah rusak juga teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini panelnya rusak, bagian CVT nya juga sangat kotor sekali. Ini ada oli rembes ya, bisa teman-teman lihat ini oli rembes. Lalu kita akan melakukan pergantian seal askruk ya. Kita buka dulu untuk bagian seal askruknya. Kita gunakan tang klip yang menutup seperti ini ya. Kita buka untuk klipnya. Lanjut kita buka untuk bagian seal askruknya menggunakan obeng setting seperti ini ya. Yang bagian tumpul obeng settingnya yang terkena askruknya ya, jangan sampai yang bagian tajam terkena askruk, agar tidak terjadi lecet pada askruknya teman-teman. Ini sudah parah ya. Kita lanjut buka untuk bagian puli sekundarinya. Kita juga akan servis untuk bagian puli sekundari, karena bisa teman-teman lihat ini untuk bagian CVT nya pada bit pop ini sudah parah ya, sudah parah sekali. Makanya saya buka untuk bagian puli sekundarinya. Kita akan servis untuk bagian P-slide nya ataupun paku sliding pulinya ya. Kita akan buka, kita akan lihat ini apakah masih ada atau tidak. Ini sudah tidak ada grease-nya ya, tidak ada gemuknya. Perkiraan saya benar, ini sudah tidak ada gemuknya. Kita lanjut untuk melakukan pembersihan teman-teman. Kita bersihkan semua komponen-komponen pada CVT Honda bit pop ini ya.
Lalu saya akan ganti untuk bagian seal askruk sebelah kiri ini ya, pada motor Honda Beat Pop. Ini saya mendapatkan spare part seal askruknya Honda tapi tidak original teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit ya untuk bagian pemasangannya, karena biasanya yang bukan original akan agak sulit ya untuk memasang seal askruknya. Ini ownernya yang beli sendiri, sudah saya kasih tahu bahwa ini tidak original, hanya berbungkuskan label part Honda tapi bukan original dari spare part Hondanya ya. Lalu lanjut kita pasangkan seal askruk KW Honda ini ya, KW original Honda ini. Mudah-mudahan ini pas ya, mudah-mudahan. Dikarenakan ini bukan original, sangat disayangkan. Saya sudah memberitahu ownernya, apabila terjadi kebocoran kembali jangan menyalahkan dari pemasangan ya teman-teman. Saya sudah memberitahu ownernya langsung bahwa ini bukan original, dan benar ternyata untuk pemasangannya tidak bisa presisi ya. Ini seperti tersangkut dan tidak presisi untuk spare part seal askruknya. Seperti ini saya coba pasangkan ya, saya coba pasangkan daripada saya gunakan yang bekasnya ya teman-teman. Kita coba pasangkan, kita paskan, mudah-mudahan ini bisa ya. Saya gunakan obeng setting seperti ini agar bisa masuk ya, dan ternyata sudah masuk teman-teman. Lanjut kita preskan ya seal askruknya ke dalam, karena ini untuk bagian penahan ataupun klipnya belum terlihat. Kita gunakan kunci T seperti ini, kita pukul-pukul sedikit demi sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu keras agar tidak terlalu ke dalam untuk bagian seal askruknya. Pukul secara merata kanan, kiri, dan atas bawah ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman memukul hanya di bagian satu sisinya saja. Lakukan dengan cara menyilang agar lebih presisi untuk bagian pemasangan. Dan pemasangan sudah selesai, lanjut kita pasangkan klipnya ya. Kita gunakan tang klip yang menutup seperti ini. Kita pasangkan untuk klip penahan seal askruknya ya. Kita pasangkan seperti ini teman-teman. Dan ini untuk bagian CVT, semua komponen-komponennya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Sudah terlihat glowing kembali untuk bagian CVT Honda Beat Pop ini ya. Dan pemasangan seal askruk pun sudah selesai teman-teman. Kita lap-lap seperti ini ya. Kita pastikan semuanya bersih untuk bagian komponen CVT ini ya. Lanjut kita rakit untuk bagian puli sekundari kanvas otomatisnya, rumah rollernya, semuanya kita rakit ya. Kita kasih gemuk untuk bagian as kanvas otomatisnya seperti ini agar tidak terjadi kemacetan. Lalu kita pasangkan untuk bagian karet penahannya, ada 3 buah, kita pasangkan kanvas otomatisnya seperti ini. Apabila tidak kita lumasi menggunakan gemuk ataupun grease, ini akan tidak optimal ya untuk pembukaan kanvas otomatisnya. Kita pasangkan untuk bagian per otomatisnya ya, ada 3 buah. Untuk yang bagian pendek ada sebelah bawah, untuk yang panjangnya kita pasangkan seperti ini, kita kaitkan. Kita pasangkan semua per kanvas otomatisnya. Lalu ada platnya ya, ini ada plat besinya, kita pasangkan. Lalu kita pasangkan untuk bagian klip penahan platnya ya. Kita pasangkan menggunakan tang seperti ini. Kita paskan ya teman-teman, harus sampai pas ya, agar tidak terjadi lepas ya untuk bagian penahan kanvas otomatisnya. Dirasa sudah cukup. Lanjut kita lakukan pemasangan ataupun perakitan pada puli sekundarinya ya. Ini untuk bagian paku slidingnya ya, kita pasangkan. Lalu lanjut kita kasih gemuk ya, kita kasih gemuk secukupnya untuk bagian jalur paku slidingnya, karena sebelumnya tadi itu sangat kering ya untuk bagian gemuk ataupun grease-nya. Mungkin sudah lama tidak melakukan servis ya, makanya saya buka, saya curiga bahwa ini tidak ada gemuknya.
kita akan servis, kita akan optimalkan kembali untuk kinerja bagian komponen-komponen CVT Honda Beat Pop ini. Lalu kita pasangkan pernya, kita pasangkan lagi ya, kita rakit kembali, pasangkan murnya seperti ini. Kita gunakan kunci 34 ya, ini kita injak, kita pukul kuncinya ya, jangan dipukul bagian pulinya, kita pukul kuncinya untuk mengencangkan. Kita injak seperti ini, kita amplas sedikit saja ya untuk bagian kanvas otomatisnya agar menghilangkan sisa-sisa oli ataupun stemplet ataupun gemuk ya, agar tidak terjadi slip. Lanjut kita pasangkan untuk bagian rollernya. Untuk yang ada penutup teflonnya itu melawan arah jarum jam ya teman-teman. Lanjut kita kasih gemuk untuk bagian bos rumah rollernya, kita pasangkan bosnya seperti ini. Lanjut kita kasih gemuk untuk bagian askruknya, kita pasangkan untuk bagian rumah rollernya. Kita pasangkan ringnya satu depan bos, lalu kita pasangkan pen belnya ya, jangan sampai terbalik, harus terbaca pada saat pemasangan. Pasangkan puli kipasnya, pasangkan gigi engkol, pasangkan ring, dan pasangkan mur 22 nya. Lalu kita pasangkan untuk bagian puli sekondari ataupun kanvas otomatisnya, kita pasangkan mangkok otomatisnya, kita pasangkan ring, kita pasangkan mur 19 ya teman-teman. Lanjut kita kencangkan menggunakan impact untuk bagian belakang, mata shock 19, kencangkan secukupnya. Untuk bagian depan mata shock 22, kencangkan secukupnya teman-teman. Lanjut kita tutup untuk bagian blok CVT-nya. Sebelum ditutup kita kasih gemuk untuk bagian bearing blok CVT-nya, kita kasih gemuk juga untuk bagian bos senternya, kita kasih oli untuk bagian gigi engkolnya agar tidak terjadi macet. Kita tes seperti ini ya teman-teman. Jika sudah cukup, langsung kita pasangkan untuk bagian blok CVT-nya. Untuk bagian filter udara sudah saya ganti, tapi tidak menggunakan yang original ya, hanya original yang disebutkan oleh toko tapi bukan original. Lalu kita pasangkan penutup box filternya, kita pasangkan bautnya menggunakan obeng plus, dan servis CVT Honda Beat Pop ini pun sudah selesai. Kita akan tes hidup, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.